Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Nurul Khorimah Hanafi, NPM 072321111079. Di sini saya ingin menjelaskan tentang erosi dan sedimentasi. Yang pertama yaitu erosi. Erosi adalah peristiwa terkikisnya atau berpindahnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain yang terangkut oleh media alam seperti angin dan air. Tanah yang tererosi diangkut oleh aliran permukaan dan diendapkan di tempat-tempat aliran air melambat seperti sungai, saluran-saluran irigasi, waduk, danau, atau muara sungai. Proses erosi ini dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung tanah, dan kualitas lingkungan hidup. Faktor penyebab terjadinya erosi yaitu banyak erosi tergantung berbagai faktor yang mempengaruhinya, meliputi iklim, tanah, topografi, vegetasi, dan manusia. Yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu iklim. Iklim mungkin merupakan kekuatan paling berpengaruh dan berdampak pada erosi pada bentang alam. Faktor iklim yang penting dalam proses terjadinya erosi adalah curah hujan dan suhu. Curah hujan dan suhu tidak jauh berbeda di tempat-tempat yang berdekatan. Intensitas hujan yang cukup tinggi akan menimbulkan erosi. Energi kinetik akibat tetesan butiran-butiran hujan yang jatuh ke atas tanah menyebabkan pecahnya agregat-agregat tanah. Jumlah hujan yang besar tapi intensitasnya rendah tidak menyebabkan erosi berat. Hujan lebat dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan sedikit erosi. Jika jumlah hujan dan intensitasnya sama-sama tinggi, maka erosi tanah yang terjadi cenderung tinggi. Yang kedua yaitu tanah. Aktivitas tektonik membentuk lanskap tanah itu sendiri sehingga memengaruhi dampak erosi pada suatu daerah. Yang ketiga, topografi. Topografi yang memengaruhi erosi adalah kemiringan lereng dan panjang lereng. Makin besar kemiringan lereng, maka intensitas erosi air makin tinggi. Semakin miring suatu lereng, maka energi kinetik aliran air yang mengalir semakin besar. Dan yang ketiga yakni vegetasi. Vegetasi adalah lapisan pelindung atau penyangga antara atmosfer dan tanah. Vegetasi dapat memperlambat dampak erosi. Akar tanaman melekat pada partikel tanah dan batu, mencegah transportasi selama hujan dan angin. Pohon, semak, dan tanaman lain dapat membatasi dampak erosi yang besar seperti tanah longsor atau bahaya alam lain seperti angin topan. Gurun pasir yang umumnya tidak mempunyai vegetasi lebat merupakan lanskap yang paling mudah mengalami erosi di planet bumi. Dan yang terakhir yakni manusia. Erosi adalah proses alami tetapi aktivitas manusia dapat mempercepat proses terjadinya erosi. Aktivitas manusia yang mengubah vegetasi suatu daerah berkontribusi besar terhadap terjadinya erosi. Padahal, pohon dan tumbuhan menahan tanah di tempatnya. Saat manusia menebang pepohonan di hutan dan membuat lahan pertanian atau melakukan pengembangan lahan, maka tanah akan menjadi rentan terhadap pengikisan. Pengikisan tanah secara besar-besaran akan menyebabkan tanah longsor, sedangkan air yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir di atas tanah terbuka lalu menyebabkan banjir. Proses terjadinya erosi. Yang pertama, penghancuran agregat atau partikel tanah. Hal ini terjadi akibat adanya pukulan dari air yang mempunyai energi atau kekuatan lebih besar daripada daya tahan tanah sehingga tanah lepas dari masanya. Yang kedua, pengangkutan lapisan atau material tanah. Hasil penghancuran tadi menyebabkan pori-pori tanah tersumbat yang akhirnya mengakibatkan air mengalir di permukaan tanah atau limpasan permukaan. Pengendapan atau sedimentasi tanah, jika tenaga lintasan permukaan sudah tidak mampu mengangkut tanah-tanah tersebut, maka partikel tanah tersebut akan diendapkan di suatu tempat atau deposition. Jenis-jenis erosi. Menurut proses terbentuknya, erosi terbagi menjadi 3 yaitu erosi geologi, erosi normal, dan erosi dipercepat. Yang pertama, erosi geologi. Erosi geologi terjadi dengan laju yang lambat yang memungkinkan terbentuknya tanah yang tebal yang mampu mendukung pertumbuhan vegetasi secara normal. Yang kedua yakni erosi
yaitu erosi normal. Erosi normal disebut juga erosi alami yang merupakan pengangkutan tanah atau bagian-bagian tanah yang terjadi di bawah keadaan alami. Erosi alami terjadi dengan lambat. Erosi ini menimbulkan tanah menjadi tebal dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetasi. Dan yang terakhir, erosi dipercepat. Erosi dipercepat yaitu laju erosi yang melebihi laju pembentukan tanah di daerah tersebut. Menurut bentuknya, erosi dibedakan menjadi erosi lembar, erosi parit, erosi alur, erosi tebing sungai, erosi percikan, dan longsoran. Erosi lebar merupakan erosi yang terjadi saat lapisan tipis permukaan tanah di daerah berlereng terkikis oleh kombinasi hujan dan aliran run-off. Erosi ini akan menghasilkan pola airan di atas tanah namun belum menunjukkan adanya suatu lubang. Erosi parit. Erosi parit merupakan proses erosi yang membentuk parit yang dalam dan merupakan pengembangan dari erosi alur. Erosi parit banyak dijumpai di daerah berbukit dengan kemiringan curam. Kecepatan aliran run-off saat menuruni lereng membuat parit-parit terbentuk. Erosi alur. Erosi alur merupakan pengelupasan yang diikuti oleh pengangkutan partikel tanah oleh run-off. Erosi alur sudah menghasilkan sebuah alur atau cekungan tanah mirip selokan. Saat air masuk ke dalam tanah cekungan, kecepatan aliran meningkat sehingga memicu pemindahan sedimen. Erosi tebing sungai. Erosi tebing sungai merupakan pengikisan tanah di daerah tebing sungai sebagai akibat dari arus sungai. Erosi percikan. Erosi percikan merupakan proses pengelupasan partikel tanah bagian atas oleh air hujan. Arah dan jarak pengelupasan partikel tanah ditentukan oleh kemiringan lereng, kecepatan, dan arah angin, kekasaran permukaan tanah, serta tutupan lahan. Dan yang terakhir yakni longsoran. Merupakan gerakan massa tanah akibat tanah sudah jenuh oleh air. Longsor banyak terjadi di musim hujan dan termasuk bencana yang terjadi tiba-tiba dan banyak. Sedimentasi. Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang dipindahkan oleh media air, angin, es, atau gletser di suatu cekungan. Biasanya tempat-tempat terjadinya sedimentasi yaitu sungai, danau, darat, dan laut. Proses terjadinya sedimentasi. Batuan hasil pelapukan secara berangsur diangkut ke tempat lain oleh tenaga air, angin, dan gletser. Air mengalir di permukaan tanah atau sungai membawa batuan halus baik terapung, melayang, atau digeser di dasar sungai menuju tempat yang lebih rendah. Hembusan angin juga bisa mengangkat debu, pasir, bahkan bahan material yang lebih besar. Makin kuat hembusan itu, makin besar pula daya angkutnya. Pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau angin tadi membuat terjadinya sedimentasi. Jenis-jenis sedimentasi. Menurut tempat terjadinya sedimentasi terbagi menjadi 4, yaitu sedimentasi sungai, sedimentasi laut, danau, sedimentasi darat, dan sedimentasi laut. Menurut asalnya, sedimentasi terbagi menjadi 4, yaitu biogenus sedimentasi, hidrogenus sedimentasi, kosmogenus sedimentasi, dan lithogenus sedimentasi. Biogenus sedimentasi adalah sedimentasi biogenus. Sedimentasi biogenus merupakan sedimen yang berasal dari sisa-sisa rangka organisme hidup yang membentuk partikel halus. Sedimen ini digolongkan ke dalam 2 tipe, yaitu calcareous dan siliceous. Yang kedua, sedimen hidrogenus. Sedimen hidrogenus merupakan sedimen yang terbentuk dari hasil reaksi kimia dalam air laut, contohnya bongkahan mangan yang berasal dari endapan lapisan oksida dan hidroksida besi dan mangan. Selanjutnya, sedimen kosmogenus. Sedimen kosmogenus merupakan sedimen yang berasal dari berbagai sumber dan masuk ke dalam laut melalui jalur media udara. Sedimen jenis ini dapat berasal dari luar angkasa, aktivitas gunung api, atau berbagai partikel darat yang terbawa angin. Material yang berasal dari luar angkasa merupakan sisa-sisa meteorit yang meledak di atmosfer dan jatuh di laut. Dan yang terakhir yaitu sedimen lithogenus. Sedimen lithogenus merupakan sedimen yang berasal dari sisa pengikisan batuan di darat. Partikel batuan diangkut dari daratan ke laut oleh air hujan dan oleh sungai.
Penanganan sedimentasi dan erosi. Dua masalah yang dipengaruhi oleh transport sedimen adalah erosi dan sedimentasi. Penanganan masalah secara buatan dilakukan ketika mekanisme perlindungan secara alamiah tidak lagi memadai. Beberapa jenis bangunan yang dimaksudkan untuk melindungi pantai dan erosi seperti tembok laut, revetmen, groin, dan pemecah gelombang. Tembok laut adalah Tujuan tembok laut adalah guna mencegah atau mengurangi limpasan dan genangan areal pantai yang berada di belakangnya, sedangkan fungsi dari tembok laut adalah sebagai perkuatan pada bagian profil pantai. Dan yang kedua, revetmen. Revetmen juga dapat dibangun sebagai bangunan pantai yang dibuat terutama untuk mencegah longsor serta melindungi pergeseran garis pantai karena erosi akibat arus dan gelombang air laut, maupun akibat adanya beban bangunan-bangunan lain yang berada di dekat garis pantai tersebut. Dan yang ketiga, groin. Groin adalah suatu konstruksi yang diletakkan di sepanjang garis pantai dengan posisi tegak lurus garis pantai. Groin dirancang untuk melindungi daerah sepanjang pantai dari proses erosi yang diakibatkan oleh perpindahan sedimen sejajar pantai. Dan yang terakhir yakni pemecah gelombang. Pemecah gelombang dibangun sebagai salah satu bentuk perlindungan pantai terhadap erosi dengan menghancurkan energi gelombang sebelum sampai ke pantai, sehingga terjadi endapan di belakang bangunan. Beberapa jenis bangunan ditunjukkan untuk mengatasi sedimentasi, yaitu yang pertama jeti. Jeti merupakan bangunan tegak lurus pantai yang diletakkan di kedua sisi muara sungai yang berfungsi untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai. Pada penggunaan muara sungai sebagai jalur pelayaran, pengendapan di muara dapat mengganggu lalu lintas kapal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.